Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat di mana berada, mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan, pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang wajib agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan takwa itulah yang menjadikan ukuran parameter rendah derajatnya manusia di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang paling takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam sepakat wajib melaksanakan ibadah siam, tentunya dengan penuh hikmat, didasarkan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kapan kita harus berpuasa? Ini terjadi perbedaan karena merupakan wilayah ijtihadi. Artinya wilayah di mana orang menggunakan akal pikirannya, segala kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang waktu kapan kita harus berpuasa. Untuk menentukan ini ada yang menggunakan dengan metode ru'yat, dengan melihat hilal, dan ini dilakukan pada zaman Rasul dengan sabda Rasul, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah kamu karena kamu melihat, kamu berru'yah, melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Dan ini dilakukan secara konsisten dengan penuh kesungguhan untuk bisa melihat hilal. Dan apabila ada yang melihat dan orang ini ada orang yang dapat dipercaya, berani disumpah, maka kemudian ditetapkanlah awal Ramadan atau 1 Syawal Idul Fitri. Tetapi kemudian perkembangan peradaban manusia untuk menentukan waktu itu dapat dilakukan dengan melalui perhitungan, melalui hisab, dengan melihat peredaran bulan dan matahari. Nah, inilah kemudian muncul kalender, muncul jam dan sebagainya. Dan hisab ini memang betul-betul dapat dipercaya, diyakini kebenarannya, bahkan bisa menentukan kapan akan terjadi gerhana dan sebagainya. Inilah kemudian ada yang mengawali Ramadan dengan hisab, perhitungan hisab, dan ada yang mengawali dengan tetap menggunakan ru'yat. Nah, disinilah terjadi perbedaan waktu, karena yang hisab itu sudah menentukan terlebih dahulu, tetapi yang ru'yat itu menunggu apakah bisa melihat hilal atau tidak. Bagaimana sikap umat Islam? Ya tentunya karena ibadah itu didasari pada keyakinan, bukan didasari dari pemerintah, bukan didasari dari penguasa, tapi berdasarkan keyakinan masing-masing. Sehingga kita menghormati keyakinan masing-masing. Dan semua keyakinan beragama, baik Islam maupun non-Islam, itu kita hormati karena keyakinan itu ada hak asasi.
Keyakinan itu hak setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan, bukan diberikan oleh undang-undang, oleh pemerintah, bukan. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberikan keyakinan, keimanan kepada anaknya sendiri. Seorang nabi, seorang rasul. Jadi itu betul-betul hak asasi yang harus dihormati. Maka umat Islam satu sama lain hendaknya saling menghormati. Adapun ada yang mencoba memadukan antara metode ru'yat dengan metode hisab yang disebut dengan imkanur ru'yat. Jadi kemungkinan bisa melihat kalau dalam hisab sudah ditentukan hitungan lebih dari 2 derajat sampai 3 derajat itu menjadi wilayah kemungkinan untuk bisa dilihat. Sehingga ini juga dipakai sebagai pedoman. Hanya problemnya apabila orang melihat tapi belum 3 derajat, belum bisa dijadikan satu dasar untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Dan sebaliknya, apabila orang sudah 3 derajat tapi tidak bisa melihat, tidak ditemukan untuk bisa melihat, juga tetap ditetapkan itu sudah hari raya atau sudah satu Ramadan. Nah, ini merupakan problem. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa ru'yat yang dilakukan Nabi itu tidak pernah diberikan kriteria. Jadi beliau tidak menentukan kriteria. Ya memang ru'yat ya betul-betul ru'yat murni, bukan ru'yat yang direkayasa yang pada hakikatnya adalah hisab itu. Karena sudah ditentukan, sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga ru'yatnya menjadi ru'yat semu, bukan ru'yat yang sesungguhnya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan kita semuanya tetap menjalankan ibadah syam sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan setiap keyakinan didasari dengan ilmu sesuai dengan tingkat pemahaman kita masing-masing. Ada yang memahami bahwa hisab itulah yang paling kuat, yang paling benar, diikutilah hisab. Ada yang berkeyakinan, berpemahaman bahwa ru'yat yang paling kuat itulah yang dijadikan, yang diyakini. Dan yang memahami imkanur ru'yat, ya imkanur ru'yat lah yang tidak diyakini, dijadikan sebagai dasar. Karena semuanya itu adalah semata-mata ijtihad. Jika benar dia akan mendapatkan pahala 2, jika salah mendapatkan pahala 1, tapi semuanya baik, semuanya benar, akan mendapatkan insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.